Halo Leo yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak sudah mau ngeklik video ini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk melihat situasi asmara bagi kamu di sepanjang bulan April 2023. Namun sebelum Mari memulai, perkenankan Mari untuk mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya. Situasi yang akan dihadapi Leo bersama dengan si dia adalah oke, baik, ya. Kemudian di sini energi dari Leo-nya sendiri. Oh, Leo. Ya. Oke. Yes. Baik ya. Seseorang telah membuatmu berbunga-bunga. Seseorang telah membuatmu jatuh hati gitu ya. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Jadi seseorang di sini membuatmu tuh merasa nyaman gitu ya. Dan di sini tadi kata Mari, kamu berbunga-bunga modelnya gitu ya. Kamu sedang tertarik hati kepada seseorang. Walaupun kali ini permainan Leo itu tidak yang kerasa kerusuh, tidak yang hajar-hajar bleh gitu ya. Di sini permainannya ya untuk di bulan April masih di ranah wah, aku rasain sensasi gitu ya. Aku sedang menikmati sensasi jatuh hati gitu. Aku sedang menikmati masa tersipu-sipu malu gitu lah. Ya. Jadi ini seperti tahap-tahapan awal dalam sebuah relationship gitu. Walaupun ini belum tentu hubungannya baru aja dijalani. Bisa saja ternyata ini adalah hubungan dengan seseorang dari masa lalu gitu ya. Apakah ini mantan suami, mantan istri, mantan pacar, atau ini adalah seseorang yang sempat dekat tetapi belum sampai masuk ke saling memiliki, saling membangun gitu ya. Masih lihat-lihatan, deket-deket, akrab-akrab gitu ya. Tapi belum ada di situ ikrar kita pacaran ya, gitu. Bisa juga. Jadi di sini seperti terbangkitkan kembali satu memori tentang masa lalu. Setidaknya ini menjadi gambaran dari seseorang gitu ya. Dari si pasangannya Leo. Atau dia yang sedang difikirkan oleh Leo. Nah, seperti itu. Jadi kayak orang ini tuh terbangkit rasa. Gitu ya. Kayak mau menghidupkan atau mau setidaknya bernostalgia kembali dengan Leo. Nah, kayak gitu. Tapi memang di sini boleh jadi masih belum masuk ke intimacy, gitu ya. Intimacy. Keintiman, gitu ya. Masih kayak saling melemparkan pujian gitu ya. Kalaupun di sini ada pertemuan, terasa di situ tuh ada sesuatu gitu, kayak ada yang spesial kayak gitulah. Padahal nggak ada bilang aku cinta kamu, nggak ada bilang. Mungkin hanya kamu cantik hari ini ya. Wah, terima kasih kamu udah mau hubungin aku ya gitu. Masih hanya kata-kata lembut gitu ya, gestur-gestur tubuh sedikit-sedikit lah yang ditunjukkan kepada Leo, yang menyatakan bahwa aku bersyukur nih ketemu sama kamu gitu. Dan bahkan di sini bisa menceritakan tentang masa lalu. Aku sebenarnya dari SD tuh, dari TK tuh udah seneng sama kamu gitu. Atau kayak walaupun kita telah berpisah,
tapi aku sering kangen sama kamu, gitu ya. Atau kayak nunjukin lah gitu bahwa masih ada kenang-kenangan tentang dirimu gitu ya, yang sering diakses oleh si pasangan. Nah kayak kita, aku masih simpen nih foto kamu zaman masih bocah misalnya kayak kita. Sana ya, belum ada ngomong aku cinta kamu gitu, tapi paling enggak kayak terasa bahwa ini bertemuan dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu Leo, ini sesuatu yang terasa nggak neko-neko gitu loh, kayak terasa murni di situ gitu ya. Hadirmu dalam hidupnya dia itu kayak membawa sebuah kenangan polos gitu, atau sebuah kenangan indah. Jadi ini kayak lebih banyak hidup di tertarik-tarik oleh ingatan-ingatan ya, oleh sensasi-sensasi rasa yang pernah dulu ada untuk kamu. Nah kayak gitu. Memang mungkin apalagi kalau kalian ini mantan suami, mantan istri, mantan tunangan, barangkali memang kalau mewacanakan untuk rekonsiliasi kembali, di situ nggak ada. Namun saling menunjukkan gitu, walaupun kita telah berakhir, tapi kita berakhirnya ini tuh tidak akan kita tutup dengan pertempuran yang tiada akhir. Nah kayak gitu ya, akan ditutup walaupun dia berakhir, tapi kemudian setelah berakhir dijalani, berjalan kembali hidup masing-masing, tapi jalannya ini tuh tidak untuk menyakiti. Jadi beberapa kalau mari lihat ya, bisa saja justru hubungan kalian ini lebih membaik ketika telah berpisah gitu. Ketika tidak ada status lagi sebagai pasangan, justru di sini bisa lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya. Ini kalau ceritanya bertemu dengan mantan. Nah, tapi memang ada beberapa di sini seseorang yang harusnya tidak boleh memiliki dirimu. Seseorang yang harusnya tidak boleh lagi terkoneksi dengan kamu. Gitu. Ya. Namun tidak bisa kalau dia tidak dekat sama kamu. Gitu. Tidak bisa kalau dia ini tuh tidak bisa mengakses kamu. Nggak bisa kalau dia itu tuh lantas mengikuti moral saja gitu ya. Moral pasti melarang, agama mungkin melarang, tapi ada di dalam diri ini yang mau dia jujuri, aku pengen mendapatkan perhatian dari kamu gitu ya, atau aku pengen ngasih sesuatu yang baik untuk kamu, aku pengen ada koneksi. Nah itu, aku pengen ada koneksi. Tapi memang dalam koneksi kita ini, aku akan menjaga sebaik-baik mungkin biar dari koneksi kita tidak membawa keributan bagi dirimu dan juga bagiku. Gitu. Jadi kayak ada kebutuhan di situ. Gitu ya. Ada kebutuhan, kamu tuh mesti bagian dari hidupnya dia. Makanya ini minimal dia akan mulai rajin bertanya tentang kamu apa kabarnya, kebutuhannya kamu tuh apa, kira-kira kayak kita. Jadi kayak mau mengambil posisi di hidupnya kamu. Atau ini orang bisa gitu ya menghubungi kamu atau mau dihubungi oleh kamu, dan kemudian secara tidak langsung dia itu maunya dia itu tuh kayak gini, aku butuh kamu gitu, aku butuh kamu, aku butuh perhatianmu gitu, aku butuh kasih sayangmu, walaupun aku tahu mungkin aku tidak layak, mungkin tidak boleh mengharapkan itu dari kamu. Nah di sana jadi kayak ada di sini tuh orang minta diibai oleh kamu gitu ya, atau di sini ada seseorang
Aku mau mengambil bagian dari hidupmu karena aku punya sesuatu yang baik yang bisa aku share dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Namun ada beberapa, ada embel-embelnya, tapi pahami ya, kondisiku seperti ini. Atau nggak apa-apa, aku mengerti posisimu seperti apa. Gitu ya. Jadi kayak mau coba untuk respect, untuk memahami kondisi kamu seperti ini dan kondisi dia seperti itu. Pahami aku, maka aku akan memahamimu. Gitu ya. Maka aku akan bisa hadir di hidupmu. Nah, gitu ya ujar-ujar dari seseorang yang difikirkan oleh Leo. Nah, kayak kita. Jadi, apabila setiap dia memberikan sesuatu kepada Leo, perhatiankah? Bentuk material nyatakah? Mari lihat di situ sesungguhnya ini pemberiannya itu pemberian yang ya aku mau kasih aja sama kamu gitu loh. Gitu ya. Memang ini mau aku kasih sama kamu. Dengan harapan, memang ada embel-embelnya. Dengan harapan kalau aku tuh ada artinya bagi hidupmu. Nah, di situ ya. Atau bila dia membuka diri kepada Leo. Nah, ketika dia membuka diri, misalnya dia cerita aku kayak gini tuh, hidupku gini, hidupku gitu, dan agak-agak sedikit ngenes gitu. Dia mau kayak kasih dong atensi gitu. Jadi tadi ya memancing rasa ibanya Leo juga di situ tuh ada. Karena kalau mari lihat bisa jadi memang orang ini tuh tujuannya adalah tujuan untuk dapat kasih sayang. Gitu ya. Seperti ada bocah di dalam dirinya yang pengen untuk dipeluk kayak gitu. Di sana ya. Jika ini mantan, ada kerinduan yang harus dilepaskan. Gak cukup kerinduan itu tuh, dan gak sanggup kalau kerinduan itu tuh hanya disimpan sendiri. Pengennya tuh dinyatakan sama kamu. Nah, gitu ya. Walaupun mungkin dia ada beberapa belum nongol nih orangnya, terutama tentang si mantan ya. Bisa jadi dia belum nongol, tapi yakin dan percayalah bahwa di situ kok makin lama makin besar gitu ya. Keinginan untuk ketemu sama kamu. Hanya saja mungkin beberapa di sini takut ditolak. Gitu. Apalagi kalau terakhir kali kamu dan dia itu kondisinya kondisi sedang memanas. Gitu ya. Tapi dia mau, kalau walaupun terakhir kali panas, pengennya itu tuh adalah ya perbaikan. Walaupun tadi belum tentu di sini tuh akan bisa kembali bersama, gitu ya, menikah lagi kembali bersama, belum tentu kayak gitu. Tapi setidaknya kita ini baik-baik saja. Nah, ada di situ harapan dari pasangannya Leo. Leonya sendiri kalau mari lihat ya. Mungkin kamu pun punya rasa kepada seseorang ini, gitu. Apalagi kalau dia ini orang baru-baru datang di hidupnya kamu, gitu ya. Kamu tentu sudah punya rasa sama dia, gitu. Tapi di sini lagi-lagi kamu tuh nggak main agresif. Kamu tuh nggak main tabrak-tabrak aja, mau nunjukin, wah aku tertarik nih sama kamu, aku udah jatuh hati nih sama kamu, gitu. Aku pengen balas nih kebaikan dari kamu untuk aku. Boleh jadi tidak terlalu ditunjukkan oleh Leo, tapi setidaknya energi persahabatan, sikap welcome, nah di situ ada. Beberapa ini belum bertemu secara fisik ya. Nanti hadir pun koneksi ini nampaknya bisa jarak jauh. Ya, ini koneksinya koneksi jarak jauh. Jadi ya memanfaatkan media elektronik ya. Nah di sana. Dan koneksi ini atau hubungan ini mari rasa akan dijalani dengan seringan mungkin, se-enjoy mungkin gitu. Kalau mantan datang dalam hidupnya Leo, disyukuri oleh Leo gitu ya. Seneng Leo-nya di situ gitu. Jadi apa-apa yang menghimpit di rasa Leo selama ini tentang si dia,
ini bisa kayak ada kelegaan gitu lah. Ya. Jadi kalau ini ceritanya mantan, teringat kembali Leo ini, teringat kembali dan kemudian kayak menyadari, oh iya ya, ada cintaku untuk dia. Aku benar-benar cinta nih sama dia. Aku benar-benar sayang nih sebenarnya sama dia gitu lah. Walaupun tidak bisa kumiliki dirinya, tapi mengetahui bahwa dia masih rindu aku. Dia masih ingin bertemu dengan aku, minimal dia masih mau chattingan sama aku. Ini kayak satu pembebasan. Mungkin disangka-sangka Leo selama ini hanya dia saja yang menaruh hati kepada seseorang ini. Tapi ternyata dilihat-lihat, oh dia pun demikian gitu lah. Ini saling menunjukkan tentang rasa. Ini bisa tipis banget ini cara-caranya. Gitu ya. Cuman ngerti kita, oh dia tuh sayang sama aku, dia tuh jatuh hati sama aku, oh dia tuh pengen deket sama aku. Bisa kita tangkap apa sih makna dari tindakan-tindakannya dia ini. Paham, jiwa itu paham, mengerti jiwa itu gitu. Karena kalau dilihat secara fisik, indera gitu ya, panca indera, boleh jadi ya ini hanya kayak pemberian kecil-kecil gitu lah. Bisa aja luput dari indera untuk melihat gerak-gerik, misalnya hanya tatapan mata gitu ya, hanya kayak body language yang sedikit bersahabat kah atau apa namanya gitu ya. Nah di sana, atau mungkin mengupload lagu kenangan indah gitu ya, ngupload foto yang berkesan, hal remeh-temeh gitu. Tapi terasa ada tulusnya di situ. Ini nggak main-main ini sungguh-sungguh ini. Terasa di sana. Seperti itu. Dan ya kalau Leo ini mari lihat bisa stabil gitu ya. Maksudnya bukan karena tahu ada orang yang sayang sama kita, yang tertarik dengan Leo, lantas di situ Leo pecicilan. Enggak pecicilan. Leo menanggapi itu dengan ye di dalam diri. Ketika ditunjukkan ya slow aja mainnya, ya santai aja, nggak nunjukin GR, nggak nunjukin pura-pura nggak mau gitu, nggak ada dramanya. Jadi Leo kayak menanggapi itu gitu lah, bawaannya tuh lega aja bawaannya, nggak yang kaku-kaku, nggak yang gimana gitu ya, nggak yang mau caper-caper juga, nggak gitu. Secukupnya dan juga enak, energi Leo kepada dia ini enak banget gitu, nggak vulgar gitu ya, tapi open, terbuka gitu atas apapun yang kemudian bisa didapat dari hubungan ini. Leo tuh kayaknya terbuka aja gitu ya. Kalau ya dilanjutkan dalam hal asmara, yo lanjut gitu ya. Mau ditingkatkan dari perkenalan menuju ke pacaran, yo hayu gitu. Di sini Leo tuh nggak punya target, hanya ingin aku rasain sensasinya aja gitu lah. Nggak ada target-target di sini, nggak ada yang harus dipacu ketakutan. Wah jangan sempat dia itu ilfil lihat aku gitu. Nggak ada keresahan demikian itu, nggak ada. Jadi kayak Leo itu ya enjoy aja, menikmati. Modelnya Leo tuh menikmati dengan dia, tapi juga menikmatinya itu nggak mau yang bablas, nggak mau yang buru-buru agresif gitu ya, nggak mau yang buru-buru wah ini harus selalu bertemu, harus selalu terkoneksi gitu. Nggak kayak gitu mainnya. Kalau ya bertemulah, kalau ya chattingan ya chattingan lah, kalau tidak ya sudah gitu. Suka-suka hati kalau modelnya Leo ya, suka-suka kamu. Aku nggak mau mendikte kamu, aku nggak mau menolak kamu, aku juga nggak mau nggak ada gitu. Kamu datang silahkan datang, mau pergi monggo silahkan pergi, mau hubungi aku jawab.
tidak dihubungi, yo tidak akan aku cari juga, gitu ya. Gitu. Jadi pokoknya nggak ada modal paksaan di sini. Jadi kayak seperti Leo itu mau nunjukin aku dewasa. Walaupun aku terbuai dalam sensasi, tapi aku mau nyikapi ini dewasa. Aku mau nyikapi hubungan ini tuh dewasa. Nah, seperti itu. Yang mungkin tidak dewasa dalam hubungan ini, boleh jadi adalah dia. Gitu ya. Nah, beberapa mari lihat, ini ada pasangannya Leo ini tuh, atau seseorang difikirkan Leo ini, nampaknya usianya sedikit di atas Leo. Bisa aja dia wanita, Leo ini pria, tapi dia wanita yang agaknya mungkin lebih banyak usianya 2-3 tahun, bisa jadi kayak gitu ya. Namun ketika dengan Leo, dia tuh bisa lupa umur, gitu ya. Bisa dia kayak memposisikan dirinya seperti di bawah Leo usianya, lebih muda dari Leo, atau setidaknya dia bisa kayak ngerasa dia seumuran dengan Leo, padahal jelas-jelas enggak, jelas-jelas ini beda jauh gitu ya. Beberapa jauh banget, beberapa memang ya tadi 2-3 tahun gitu, atau minimal 1 tahun. Pokoknya agak lebih banyak usianya daripada Leo. Tapi ketika dia dengan Leo, bisa tadi kayak Mari bilang, dia bisa jadi kayak berubah jadi anak-anak gitu ya, atau dia bisa kayak mengikuti usianya Leo. Nah, dan ini bisa dia tuh kayak yang agak galau di situ, gitu ya, agak galau. Kadang-kadang dia tuh kayak di dalam dirinya ya, di dalam dirinya tuh, aku mau ini segera settle, aku mau ini segera jelas duduknya bagaimana aku dengan Leo ini. Kadang-kadang dia nggak sabar gitu ya. Kadang-kadang dia kayak mau itu cepet peluk cium gitu ya, cepet mau lebih intim dengan Leo gitu. Tapi satu sisi dia malu, ada juga rasa malunya gitu ya. Malu karena masa iya sih aku orangnya kan udah setua ini, kok yo gayanya gaya anak-anak gitu. Ada rasa malunya, malu kepada Leo. Apalagi kalau terakhir kali dia yang heboh sendiri. Jadi ini orang bisa heboh-heboh sendiri ya, gelisah-gelisah sendiri, marah-marah sendiri gitu. Dia bisa wah gini energinya ya, kayak roller coaster energinya dalam hubungan dengan Leo ini, kayak roller coaster gitu. Jadi dia bisa kayak sibuk sendiri, capek sendiri juga bisa di situ ya, capek sendiri juga bisa. Tapi lagi-lagi takut ditolak gitu ya, takut ditolak. Nah di sana ya. Nah, jadi begitu ya Leo ya. Untuk siapapun yang saat ini sedang kamu pikirkan, terutama bila ini hubungannya masih pacaran, memang silakan aja dijalani gitu ya. Tapi ini udah tepat ini gayanya kamu, bahwa ya aku terima apa aja yang datang. Aku terima bagaimanalah nanti di depannya hubungan ini. Udah tepat, sudah tepat. Karena pada kenyataannya jika kamu mengharapkan sebuah hubungan yang stabil dengan dia, saat ini terlalu cepat gitu ya. Saat ini terlalu cepat harapan itu dipanjatkan, digantungkan, terlalu cepat memang di situ. Gitu ya. Kalau ini hubungan rumah tangga, mari rasa untuk kembali bisa bersama, ini belum cerai ya, kalau ceritanya belum bercerai. Untuk kembali tinggal di satu atap yang sama gitu. Boleh jadi memang belum untuk beberapa kasus. Nah, di situ ya. Beberapa di sini ada tuh dia kayak ngerasa kalah. Ya, ini rumah tangga ya. Dia si pasangannya Leo bisa kayak ngerasa kalah, kayak ngerasa kecil juga ada di situ. Kayak ngerasa tidak berharga juga ada di situ. Walaupun dia bersikap dingin kepada Leo, tapi sesungguhnya bukan demikian apa yang diharapkan oleh jiwanya. Gitu. Ya. Sebenarnya dia ini kayak berharap bahwa keadaan bisa kembali lebih membaik. Gitu. Hanya saja dalam bentuk upaya
boleh tidak terlalu nampak, tidak terlalu nyata. Gitu ya. Tapi kalau mari lihat untuk saat ini, sekeras apapun dia kepada Leo, sedingin apapun dia kepada Leo, tapi bukan berarti kalau Leo itu tuh sudah tidak berarti lagi bagi dia. Karena di sini mari lihat Leo itu kepada dia tuh tulus gitu loh. Tulus. Tidak mendesak gitu ya, tidak terburu-buru, tidak kemarok, tidak nunjukin keegoan. Nah, gitu ya. Jadi itu terpancar dan itu tertangkap oleh si pasangan. Makanya walaupun mungkin saat ini kelihatan tidak harmonis di situ, ya hubungan ini kayaknya kelihatan dia menjauh kah, pelit kah, sibuk di luar kah. Namun diam-diam aku butuh kamu Leo. Gitu. Aku ingin dengan kamu Leo, masih tetap ingin dengan kamu. Tapi boleh jadi tadi sifat kekanak-kanakan itu membuat dia sedikit jaim karena takut dia. Karena ini kan pembincangan bicara-bicara di sini kan kurang nih ya. Terutama rumah tangga. Bicara-bicara apa sih sebenarnya maunya kamu? Gitu ya. Maunya aku tuh sebenarnya kayak gini tuh. Jangan-jangan dia nggak pernah bincangkan kepada Leo. Jadi di sini dia asik main prasangka, praduga gitu. Jadi kayak prasangka akan ditolak, praduga akan tidak akan diperdulikan gitu. Tapi tadi ini tetap itu yang ninggalin tanda-tanda. Aku butuh kasih sayangmu. Sedingin apapun dia, aku butuh kasih sayangmu. Atau minimal aku masih ingat kamu. Aku rindu padamu. Gitu. Aku rindu akan kita. Gitu. Akan tetap dia kasih sign nanti. Akan tetap dia kasih tanda nanti. Lihat saja Leo ya. Jeli-jeli melihatnya. Dan kalau mari lihat sih. Leo ini mungkin kayak gak penting juga ya. Dia tuh kayak gimana gitu. Yang penting aku kayak ngerasain bahwa aku sayang dia. Gitu loh. Ya. Ada peningkatan kedewasaan kalau mau lihat ya energi dari kaum Leo di sini di bulan 4 ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo di situ. Ada Aries di sana. Ada energi dari Scorpio di sana. Kemudian ada energi dari Cancer, Sagittarius hadir, Aquarius hadir, Leo hadir, Taurus di situ hadir, Aries di situ hadir. Kemudian ada energi dari Pisces di sana, ada energi dari Cancer di sana. Oke ya, mungkin itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.